Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tubabaku. Masih kembali bersama saya Anggun Eristi Cahyani Tiara dalam Dialektika Dialog Interaktif Tubabaku. Wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah atau TBT merupakan sentra pengembangan ternak dan penghasilan karet terbesar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Potensi-potensi yang ada akan makin berkembang apabila dilakukan pembinaan serta penyuluhan secara intensif. Secara umum, TIUH atau kelurahan yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah sudah berkembang, seperti di Kelurahan Panaragan Jaya yang tertompang oleh hasil perkebunan dan perdagangan. Sementara TIUH Pulung Kencana yang tertompang oleh hasil pertanian dan perdagangan serta Kelurahan Mulya Asri yang juga tertompang oleh hasil pertanian dan perdagangan. Dialektika Tubabaku hari ini dengan topik menggali potensi di Kecamatan Tulang Bawang Tengah akan membahas seberapa besar potensi yang dimiliki Kecamatan TBT. Dan telah hadir di studio streaming radio Bapak Ahmad Nazarudin, SIP MIP. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Siang-siang tetap semangat ya Pak? Tetap semangat. Bisa disapa dulu Pak pemirsanya? Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nazarudin, Camat Tulang Bawang Tengah. Senang sekali rasanya siang hari ini bisa bergabung di dalam podcast Tubabaku. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, berbagi diskusi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Tulang Bawang Tengah. Ya, amin. Terima kasih Pak. Langsung saja ya Pak ya, kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya ada berapa TIUH dan kelurahan di Tulang Bawang Tengah sendiri tuh Pak? Ya, jadi Mbak, alhamdulillah Tulang Bawang Tengah ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan cakupan luas layanan kami di 21 TIUH dan kelurahan. Jadi cukup besar dengan luas wilayah 348 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 90.000 jiwa. Artinya memang luar biasa luas, dan sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Dan juga Tulang Bawang Tengah ini sendiri selain menjadi ibu kota juga menjadi sentra denyut nadi perekonomian yang ada di Tulang Bawang Barat dari segala sektor, sepertinya misalnya dari pertanian, perkebunan, jasa dan lain sebagainya ada di Tulang Bawang Tengah. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya, penopang ekonomi di suatu wilayah kecamatan adalah sektor perdagangan dan home industry. Ya. Untuk potensi ekonomi di wilayah Tulang Bawang Tengah, mana saja Pak yang memilikinya? Jadi untuk potensi ekonomi terutama di hilirisasi produk termasuk juga UKM, karena di Tulang Bawang Tengah ini belum ada industri yang skala besar. Jadi lebih ke ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif yang ada di Tulang Bawang Tengah. Jadi beberapa sentra sebenarnya yang bersifat UKM sudah tumbuh berkembang, seperti di Mulya Asri, itu sentra tahu tempe itu dari Mulya Asri, termasuk juga sentra untuk oleh-oleh. Kita kenal ada keripik melati, keripik glowing, itu ada di Pulung Kencana. Dan juga di Tulang Bawang Tengah ada yang tidak ada di tempat lain, yakni bakmi putih atau bakmi kalau kami sebutnya sih bakmi racun atau poison noodle. Itu terkenal karena tidak ada di wilayah lain, dan itu juga sudah menjadi satu sentra di Pulung Kencana itu, di mana ada rumah tangga yang produksi tepung acinya, ada yang produksi bakminya, ada yang produksi kreasinya. Jadi hari ini teman-teman kalau ingin mencicipi kulinernya Tulang Bawang Tengah, kuliner Tubaba, udah bisa mencicipi. Ada bakmi ramen, bakmi goreng, macam-macam kreasi dari warga masyarakat kami. Kalau boleh tahu yang bakmi tadi ada di mana Pak? Ada di bakmi Pak Sugeng yang ada di RK 6 Pulung Kencana, tepatnya di belakang Bank Lampung. Belakang Lampung. Bisa dicek di IG-nya bakmi Pak Sugeng. Jadi itu sudah sampai di mana-mana gitu, sampai Universitas Lampung pun setiap hari Sabtu kita kirimi bakmi. Jadi mereka itu sarapan paginya tanpa nasinya, bakminya Tubaba. Jadi kita support gitu. Karena juga bakmi kita sudah kami kerjasamakan dengan Lembaga Pengabdian Masyarakatnya Unila,
karena hari ini kan bakmi itu masih produksinya tradisional dengan bantuan tenaga manusia dengan kapasitas produksi yang rendah. Tetapi kalau kemarin sudah dapat bantuan yang difasilitasi oleh Pemda dan Unila, kita sudah punya mesin press yang otomatis pakai listrik gitu, jadi lebih cepat, produksinya lebih banyak seperti itu. Oke, jadi ada bakmi, tahu tempe, keripik dan lain sebagainya juga ada. Banyak ya tadi Tulang Bawang Barat ini Pak. Ngomong-ngomong saya juga orang Tulang Bawang Tengah ini. Warga Pak. saya berarti. Iya, di Mulia Asri tepatnya Pak. Iya. Baik Pak. Selanjutnya untuk sentra tanaman pangan itu ada di mana saja Pak? Kalau tanaman pangan hampir semua menyebar di wilayah seperti di Chandrajaya itu sentra cabai. Kalau mau cari cabai yang berkualitas ada di Chandrajaya, Chandra Kencana itu sentra juga palawija seperti kacang-kacangan, terus terong segala macam. Apalagi kemarin kita sedang menggalakkan program K3W ya, kandang, kebun, kolam dan wisata itu sangat membantu sekali gitu. Bahkan tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga tapi bisa menjadi income, mendapatkan rupiah dengan menjual hasil-hasil pertanian ke pasar dan lain sebagainya. Jadi secara umum Tulang Bawang Tengah ini hampir menyeluruh kalau terkait tanaman pangan. Di samping itu juga tanaman perkebunan itu juga luar biasa banyak di Tulang Bawang Tengah. Oke, baik Pak. Sebagian besar wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah lahan perkebunan. Betul. Bisa dijelaskan seberapa besar potensi sumber daya alam di Kecamatan TPD ini Pak? Jadi Tulang Bawang Tengah ini kalau yang sifatnya perusahaan perseroan itu memang paling besar, karena kita ketahui bahwa di Tulang Bawang Tengah ini salah satu perusahaan besar yakni perusahaan Bakri Group Plantation itu ada di Tulang Bawang Tengah. Tapi ini perusahaan perkebunan perusahaan, tetapi untuk yang perorangan juga cukup besar potensinya seperti karet, sawit, singkong itu juga cukup banyak, dan hampir menyeluruh mata pencarian warga masyarakat kami itu bertani dan berkebun. Iya, benar sekali. Iya Pak, sektor perikanan pun sangat potensial di Tulang Bawang Tengah karena dialiri 2 sungai besar. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi karakteristik wilayah Tulang Bawang Tengah ini juga cukup unik karena ada sungai besar yang melintasi Tulang Bawang Tengah ini, yakni sungai Wai Kanan dan Wai Kiri. Jadi potensi perikanan tangkap atau tradisional perikanan kita yakni di 2 sungai ini. Oleh karenanya sektor perikanan ini juga menjadi prioritas kita dalam hal bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara menangkap ikan yang ramah lingkungan, tidak menggunakan potasium, tidak menggunakan strum dan lain sebagainya, sehingga akan menjadi cerita dan juga akan menjadi warisan bagi anak cucu kita bahwa pernah Tulang Bawang Tengah khususnya Tulang Bawang Barat punya keemasan di bidang perikanan, terutama perikanan tangkap di Sungai Wai Kanan dan Wai Kiri. Dan ini sebenarnya miris Mbak, jadi bagaimanapun kita sekarang ini hampir tidak jarang sekali gitu menemukan ikan-ikan asli sungai kita. Udah mulai hilang, seperti kalau mungkin tahu ikan arwana, di Tubaba juga ada jenisnya dulu, cerita-ceritanya ada jenis arwana silver, tetapi hari ini tidak kita temukan lagi. Paling kita hanya menemukan ya baung dan lain sebagainya, tetapi kayak ikan jelabat segala macam sudah mulai hilang. Iya, sudah. Nah, belum pernah lihat. Nah, artinya sebenarnya kalau ikan jelabat ini terkenalnya adalah ikan raja-raja, karena pada zaman kerajaan Tulang Bawang, ikan jelabat ini adalah sajian bagi raja-raja dan keluarga kerajaan. Artinya saking bagaimana ikan ini betul-betul punya nilai historis. Tetapi upaya yang kita lakukan bersama dengan Dinas Kelautan Perikanan baik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan provinsi, kita juga merestok kembali, artinya menambah bibit-bibit ikan ini, karena di BBI kita, Balai Benih Ikan kita sudah berhasil memijahkan ikan jelabat ya. Jadi jenis ikan yang langka ini sudah mulai kita pijah, dan beberapa kesempatan di Hari Lingkungan Hidup hari ini kita lepaskan ke sungai gitu. Di samping itu juga yang tidak kalah penting bagi daerah-daerah yang tidak dialiri sungai, perikanan budidaya juga menjadi
fokus kita, yakni bagaimana sebenarnya masyarakat juga bisa mengkonsumsi ikan, tetapi melalui proses budidaya tambak ikan dan lain sebagainya. Dan itu hampir ada di wilayah kita, seperti di Chandramukti, itu perikanan ikan lele dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Dengan sederhana, dengan tambak karpet atau terpal. Nah, itu sudah. Tapi itulah ada dua hal berkaitan dengan potensi perikanan, yakni perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak. Lalu seperti apa potensi komoditas pertanian dan palawija di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Tiuh mana saja, Pak? Nah, jadi kalau untuk palawija ini hampir di wilayah Mulia Asri, Chandrajaya, Chandra Kencana, Tirta Kencana ini hampir menjadi lumbung kita, terutama untuk memasok kebutuhan palawija yang ada di wilayah kita sendiri. Samping itu, komoditas pertanian ini seperti pertanian di bidang ubi kayu itu paling luas di wilayah Tulang Bawang Tengah, menyuplai kebutuhan produksi pabrik BW dan beberapa pabrik di wilayah Tulang Bawang Barat. Termasuk juga sebenarnya kita sedang mengembangkan bersama kelompok tani, yakni jenis-jenis singkong baru yang menjadi komoditas unggulan, seperti jenis singkong skoci, jenis singkong Garuda, karena yang dulu kita kenal hanya singkong Thailand dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak beragam jenis dengan umur tanam yang 7 bulan itu sudah siap panen, dengan bobotnya juga luar biasa gitu. Kalau boleh tahu tadi kelompok-kelompok taninya sudah tersebar di mana saja, Pak? Kalau kelompok tani yang sudah tersebar ini yang terhimpun di Dinas Pertanian ini ada di Tirta Makmur, Pulung Kencana ini kelompok pertanian persawahan, termasuk juga di Chandramukti yang dialiri aliran tersier Wairarem, kelompok tani di Chandrajaya, Chandra Kencana perkebunan dan sayur-sayuran, kelompok tani ada di Tunas Asri, ini juga terkait dengan petani singkong, petani karet dan lain sebagainya. Jadi hampir semua TIU itu punya kelompok tani. Tetapi yang paling besar kelompok taninya ada di beberapa wilayah: Chandra Kencana, Chandramukti, Chandrajaya, Tunas, Tirta Makmur, Tirta Kencana, Pulung Kencana. Sudah banyak ya, Pak? Sudah banyak sekali. Jadi di samping itu juga untuk menopang kebutuhan permodalan, ini keunggulan di Tulang Bawang Tengah, kita punya koperasi Maju Bersama Berkarya, Maju Mandiri Berkarya, atau koperasi Mamaya kami sebut. Mamaya. Nah, ini koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh beberapa TIU. Jadi 21 TIU dan kelurahan berhimpun membuat sebuah koperasi bersama. Tidak ada jaminan atau agunan, tetapi melalui kepercayaan. Tapi alhamdulillah kita bisa menjalankan ini. Jadi tercatat sudah hampir 1 miliar kita punya modal bergulir. Jadi bisa membantu pertanian, termasuk yang pedagang-pedagang sayur di Mulia Asri itu kita support modalnya dari koperasi Mamaya, Maju Mandiri Berkarya. Maju Mandiri Berkarya. Untuk bisa itu simpan pinjam, Pak? Simpan pinjam. Jadi sistemnya kelompok. Jadi misalnya ada kelompok pedagang. Jadi ada 10 orang pinjam masing-masing 1 juta misalnya. Jadi nanti 10 juta diberikan kepada kelompok 10 orang ini. Nah, ini bunganya kecil sekali. Jadi bunganya kecil sekali di bawah bunga bank. Di bawah bunga bank. Jadi tidak ada agunan gitu. Jadi sistem kepercayaan terhadap kelompok ini. Dan peran kepala desa di sini memastikan orang-orang yang kelompok ini memang betul-betul berusaha di bidang itu. Iya, baik, Pak. Gitu. Jadi dan itu juga ketika setiap tahun ada keuntungan itu masuk ke desa sebagai pendapatan asli desa, pendapatan asli TIU. Jadi itu sangat membantu sekali. Untuk syaratnya bisa meminjam itu ada nggak, Pak? Sebenarnya simpel, kelompoknya terbentuk, siapa ketua kelompok, berapa anggotanya, apa jenis usahanya, terus mengajukan ke Mamaya, sekretariat Mamaya, nanti disurvei,
disurvei, dilihat apakah jenis usahanya betul ada dan lain sebagainya. Kalau disepakati ini akan diberikan, tapi bertahap biasanya. Maksimal kan 10 juta, biasanya 5 juta dulu dilihat putarannya. Kalau nggak ada persoalan, kita berikan gelontoran dana. Itu dulu modalnya cuma 100 juta. Sekarang udah hampir 1 miliar. Jadi luar biasa. Iya, sangat luar biasa ya Pak ya. Ya baik Pak, di Tulang Bawang Tengah juga memiliki potensi di sektor perkebunan, khususnya sawit dan karet. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi untuk Tulang Bawang Tengah juga menjadi sentra untuk perkebunan karet dan sawit. Kalau karet memang yang paling luas punya perusahaan Huma Indah Mekar yang punya grup Bakri Group. Tetapi juga hampir seluruh Tiuh itu punya perkebunan karet individu. Nah, ini juga menjadi potensi pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan. Iya. Jadi petani karet ini biasanya mereka juga penderes. Kalau yang punya kebun 1 atau 2 hektar. Nah, ini juga yang menjadi penopang ekonomi. Termasuk juga sawit, karena beberapa waktu yang lalu ke Tulang Bawang Tengah menjadi lokus terkait dengan pengembangan sawit yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. Jadi hampir beberapa perkebunan yang tadinya tidak ditanami atau tandus itu, atau daerah-daerah rawa yang apabila ditanami singkong rawan banjir, itu diarahkan diganti dengan perkebunan sawit. Nah, perkebunan sawit ini pun sekarang sudah mulai menuai hasil gitu. Karena beberapa perusahaan investor masuk melihat Tubaba ini sudah menjadi penghasil sawit juga, sehingga beberapa perusahaan sudah masuk seperti beberapa lapak sawit, terus juga di Pagar Dewa juga sudah ada perusahaan yang membuat CVO atau minyak mentah untuk menjadi bahan baku minyak goreng, itu ada di Tubaba. Seperti itu. Iya, baiklah Pak. Saya akan kembali ke UMKM atau home industry di Tiuh mana saja Pak yang ada produksinya? Ya, jadi untuk UKM ini menjadi fokus kita juga di kecamatan, terutama dari bidang pemberdayaan perempuannya, artinya PKK. Bagaimana ibu-ibu untuk tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga bisa menghasilkan penghasilan bagi kebutuhan ekonomi keluarganya. Seperti beberapa waktu yang lalu kami melakukan pelatihan tentang anyaman bambu. Oh, anyaman bambu. Anyaman bambu untuk tempat aqua, tempat minum-minuman dingin, termasuk juga alas tisu dan lain sebagainya. Itu kami lakukan dalam upaya bagaimana UKM di bidang kreasi itu bisa berkembang. Di samping itu Tubaba sendiri dengan adanya pintu tol ini, kita ini sudah menjadi sebuah daerah tujuan, terutama Tulang Bawang Tengah. Karena di Tulang Bawang Tengah mungkin sudah tahu bersama banyak destinasi wisata yang menjadi tujuan gitu. Nah, dengan datangnya orang dari luar untuk melihat Tubaba, untuk melihat wisata Tubaba, ketika pulang akan membawa oleh-oleh. Nah, ini yang menjadi konsen kita juga. Sudah beberapa sentra seperti Keripik Melati di Pulung Kencana RK5 itu kita jadikan sentra untuk oleh-oleh dan juga kuliner. Nah, kuliner ini juga kita lakukan juga bagaimana misalnya mengemas kita nyeruit itu bagaimana sih tempatnya atau suasananya, karena orang datang ke suatu daerah untuk wisata pasti akan cari kulinernya, terus cari oleh-olehnya. Nah, sentra-sentra ini kami juga sampaikan kepada Tiuh-Tiuh melalui PKK-nya bagaimana pengemasan. Karena mungkin banyak misalnya seperti eye-eye di Wonokerto. Eye-eye. Nah, eye-eye ini kan makanan tradisional. Cuman kemarin saya bilang, coba kalau eye-eye-nya kita modif sedikit gitu, misalnya eye karamel atau eye apa, terus dikemas gitu. Seperti kita kalau jalan-jalan ke Jogja itu kan makanannya sebenarnya makanan tradisional cuma dikemas bagus, packaging bagus, terus kita jual di outlet itu. Nah, ini sudah mulai di Keripik Melati itu
tidak hanya produksi keripik singkong, tetapi juga menghimpun beberapa produksi-produksi dari Tiu-Tiu kita taruh di outlet itu. Jadi menjadi sentra seperti itu. Oke, ternyata sudah banyak ya Pak ya UMKM atau Iya. industrinya di Tulang Bawang Tengah. Ya Pak, menurut catatan saya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah juga merupakan lumbung ternak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi lumbung ternak ini memang betul adanya. Jadi sebelum saya camat ini, saya dulu di Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Bapeda. Jadi tugas saya memang memetakan potensi. Jadi Tulang Bawang Tengah itu punya potensi ternak kambing dan sapi itu ada di Wonokerto, Mulia Kencana, Mulia Jaya, sebagian Tirta Kencana. Nah, oleh karenanya saya beberapa waktu yang lalu di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, saya mengusulkan untuk membuat pasar ternak. Jadi saya perhatikan hampir setiap tahun apabila musim hewan kurban itu dari wilayah Palembang, dari wilayah Jambi itu ngambil hewan ternaknya dari Lampung. Lampungnya di Tubaba. Jadi kita ini sebenarnya sudah terkenal terkait dengan kualitas ternak yang bagus. Jadi kenapa tidak itu kita menjadikan sebuah sentra hewan ternak atau pasar ternak yang kita kelola dengan baik, seperti ada halnya di Jawa. Nah, di Jawa itu hewan ternak itu dikelola dengan baik pasar ternak. Kita punya potensi sebenarnya ada di Pasar Mulia Kencana. Pasar Mulia Kencana hari ini itu punya luas kurang lebih 1 hektar, tetapi tidak dipergunakan menjadi pasar lagi karena sudah banyak masyarakat yang berdagang belanja di Mulia Asri dan Pulung Kencana. Nah, kenapa tidak? Waktu itu kami usulkan Pasar Mulia Kencana ini kita rubah, artinya menjadi pasar ternak. Pasar ternak yang kita kelola dan dikelola ini kita memberikan jaminan gitu. Jadi ketika semua hewan ternak yang dijual belikan di pasar ternak kita oleh Pemda melalui dinas peternakan dijamin gitu kesehatannya, baik kesehatan mulut, gigi dan lain sebagainya. Artinya kita sudah ada dokter hewan yang mengurusnya. Nah, itu menjadi potensi pendapatan kita sebenarnya. Nah, ini sudah kami usulkan. Jadi peta potensi ternak kita tersebar di Wonokerto. Jadi kalau cari sapi yang bagus, gemuk, sehat di Wonokerto. Di Mulia Kencana juga paling banyak sapi-sapi yang berkualitas ada di Mulia Kencana. Termasuk sapi-sapi yang berbobot hampir 1 ton ada di Mulia Kencana. Jadi sapi-sapi berkualitas itu sebenarnya dari tempat kita. Di samping itu kambing. Nah, kalau hewan kambing atau ternak kambing ini hampir semua daerah seperti di Panaragan Jaya Utama, PJU itu hampir di setiap belakang rumah itu punya kandang kambing. Nah, kandang-kandang kambing ini sebenarnya menjadi aset bagi si peternak sendiri. Misalnya anaknya mau daftar ulang sekolah, dia mudah gitu untuk ngejualnya gitu. Nah, sebenarnya kita dorong juga bagaimana program-program pemerintah juga memberikan stimulan di bidang peternakan ini, terutama peternakan kambing. Karena kan bibit kambing yang siap ibaratnya yang indukan itu 1 jutaan sudah bagus gitu. Di samping itu potensi ternak kita juga kerbau. Karena kita ada 2 sungai besar, Wai Kanan dan Wai Kiri, yang ada padang rumputnya cukup luas di daerah aliran sungainya, itu biasanya dimanfaatkan oleh peternak. Biasanya ini peternak pribumi nih, orang-orang Lampung yang ada di Panaragan, di Bandar Dewa, Menggalamas, Penumangan ini biasanya menjadi peternak kerbau karena dia sistemnya dilepas tidak di dalam kandang. Jadi nanti biasanya hanya dibuatkan tempat gubuk dia berteduh, pagi itu udah dilepas di padang rumputnya gitu. Nah, ini juga potensi kita karena seperti halnya Toraja dan Batak, hewan kerbau di suku Lampung itu mempunyai status sosial atau status yang cukup tinggi di atas hewan ternak yang lain karena hewan kerbau ini menjadi hewan yang sakral untuk prosesi adat mengambil gelar adat sultan bagi orang Lampung. Jadi orang Lampung yang akan naik adat menjadi gelar sultan
harus motong kerbau. Dan kerbau ini sendiri tidak asal kerbau. Dia harus kerbau yang paling baik, paling besar, dengan tanduk yang kurang lebih hampir setengah meter lebih. Artinya dengan spesifikasi itu. Jadi hewan ternak kerbau ini juga punya potensi juga untuk dikembangkan selain dari kambing dan sapi. Di samping itu kita juga ada potensi kandang untuk peternak petelur, itu juga cukup banyak, ada di Tirta Kencana, di daerah Tirta Kencana, ada juga di daerah Mulia Jaya. Itu juga cukup besar potensinya untuk memenuhi kebutuhan telur yang ada di Tulang Bawang Barat khususnya. Yang terakhir ada peternakan bebek. Bebek juga cukup banyak, ada di Panaragan Jaya Indah, itu ada sentra peternakan bebek, dan juga di beberapa tempat di daerah Pulung Kencana itu sentra peternakan bebek yang biasanya diolah menjadi telur asin. Yang tidak ketinggalan sebenarnya kampungnya host ini juga di Mulia Asri. Iya, ini sentra juga bebek, ada juga oleh-oleh yakni telur asin Mulia Asri. Ada ya Pak? Ada. Dan juga selain bebek ini ya kurang lebih itu bebek, terus petelur, kambing, kerbau, sapi, itu iya, potensi ternyata kita. Sangat banyak ya Sangat Pak ternaknya juga. Kaya Tulang Bawang Tengah ini. Kaya sekali Tulang Bawang Tengah, dari tadi makanannya, oleh-oleh, ternaknya pun banyak. Banyak. Selain potensi yang baru kita bahas ya Pak, di pariwisata Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki beberapa tempat wisata. Tadi sudah Bapak singgung sedikit, bisa dijelaskan lebih spesifiknya? Iya, jadi ya tadi saya sampaikan bahwa Tulang Bawang Tengah ini adalah barometer ya, barometer pembangunan, barometer karena menjadi sebuah ibu kota. Jadi Pak Bupati kita terdahulu, Pak Umar Ahmad, beberapa peninggalan atau karya beliau yang hari ini menjadi kebanggaan kita bersama, yakni ada Komplek Dunia Akhirat, ada Islamic Center dan Sesat Agung. Ini juga menarik karena selain tugas camat adalah melayani masyarakat, juga menjadi tour guide. Jadi ada perintah khusus gitu. Jadi apabila ada tamu yang datang, camat itu harus mampu menjelaskan apa yang menjadi keunggulan wisatanya. Seperti halnya Komplek Islamic Center. Kenapa disebut Komplek Dunia Akhirat? Karena ada filosofis, hidup dikandung adat, mati dikandung amal dan iman. Artinya ada urusan dunia, ada urusan akhirat ketika masuk ke wilayah itu, karena ada bangunan besar Sesat Agung untuk ngebahas urusan dunianya, tapi urusan akhirat, hubungan vertikal dengan Sang Pencipta ada di masjid. Kedua bangunan besar ini dihubungkan oleh jembatan yang kita sebut jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ini sebuah filosofi yang luar biasa, dan bangunannya tidak seperti masjid kebanyakan, yakni mengambil arsitektur beton expose, dan yang mendesainnya juga bukan sembarangan, yakni desainer internasional Andra Matin. Karyanya juga tidak hanya di Indonesia, ada di Moskow, di Mesir, artinya luar biasa. Di samping itu juga ada komplek yang namanya Uluwan Nuri. Uluwan Nuri ini sebenarnya adalah bahasa lokal. Uluwan itu awalan, Nuri itu kehidupan. Jadi cikal bakal atau pondasi awal pembangunan daerah ini diletakkan di Uluwan Nuri. Nah, Uluwan Nuri ini sendiri pada waktu kita membangun wilayah yang kita sebut sekarang jadi pusat perkotaan baru, kita kedatangan tamu dari Baduy Kanekes yang ada di Banten. Nah, Baduy Kanekes ini memberikan kita sebuah rumah, hadiah rumah Baduy. Nah, rumah Baduy itulah yang kita letakkan menjadi simbol membangun daerah ini. Nah, ini dalam hal pembangunan ini juga kami juga ditanya oleh masyarakat, kenapa Baduy? Kenapa bukankah Lampung ini punya keluhuran budaya, punya juga rumah adat dan lain sebagainya? Rupanya sebenarnya ketika kita telusuri, Baduy itu tidak memberikan kita fisik gitu, tetapi memberikan kita nilai. Apa nilai yang diberikan oleh suku Baduy? Ada 3, yakni nilai kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Nah, bagaimana kesederhanaan masyarakat Tubaba ini tidak perlu bermewah-mewah, hiduplah di levelnya sendiri gitu. Tidak perlu kita menunjukkan apa yang bukan menjadi
belum kemampuan kita. Jadi kesederhanaan, terus kesetaraan. Bagaimana seorang pemimpin bisa ngobrol dengan bawahannya tanpa disekat oleh jabatan atau level strata kehidupan. Dan yang terakhir kelestarian. Nah, bagaimana Baduy mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga alam, bagaimana menjaga tumbuhan untuk sumber kehidupan. Nah, sebenarnya itu. Jadi pada waktu kita ditanya apa sih yang diberikan oleh Baduy kepada kita sama Tubaba, mengingatkan kita tentang 3 hal: kesederhanaan, kesetaraan, dan kelestarian. Dan terakhir, ketika kita keluar dari tol Menggala Penumangan, kita akan disambut dengan patung Hokage kalau di serial Naruto ya. Iya, benar, Pak. Jadi ini adalah patung Megopa yang Megopa adalah marga 4 yang menjadi cikal bakal di daerah Tulang Bawang Barat ini, yakni marga Buai Bulan, marga Tegamoan, marga Suai Aji, dan Suai Umpu, yang mengingatkan kita tentang keluhuran budaya yang ada di Tubaba. Iya, jadi Tubabaku ada 3 destinasi wisata yang terletak di Tulang Bawang Tengah. Yang pertama tadi ada Komplek Dunia Akhirat atau Islamic Center, selanjutnya Uluwanuhi, dan yang ketiga adalah patung 4 marga atau patung Hokage. Jadi ayo jangan malu-malu untuk main ke Tulang Bawang Tengah karena banyak sekali destinasi wisatanya. Ya Pak, selain sektor wisata tadi, tentang kesehatan. Ya. Seperti apa program kerja Tulang Bawang Tengah dalam penanganan kasus stunting? Ya, jadi Tulang Bawang Tengah pada awal tahun 2022 kita cukup tinggi karena tingkat persentase stunting kita. Hasil kerjasama kita dengan Bidan Desa dan juga program bersama penanganan dengan 3 kepala puskes. Karena Tulang Bawang Tengah ini ada 3 puskes, yakni Puskesmas Rawat Inap Panaragan Jaya, Puskesmas Non Rawat Inap Chandra Mukti, dan Puskesmas Rawat Inap di Mulia Asri. Nah, yang pertama kita menyamakan dulu persepsi tentang apa sih indikator stunting ini, gitu. Karena stunting ini kan tidak serta-merta gizi buruk. Karena terhambatnya pertumbuhan seorang balita, anak-anak, karena kekurangan komposisi makanan atau gizinya. Tetapi dalam hal ini juga kami temukan di lapangan banyak anak-anak yang beresiko stunting itu anak orang yang punya atau orang kaya. Kenapa? Biasanya ini kita abai sebagai seorang orang tua, pengen cepat, pengen hemat, pengen cepat gitu, misalnya memberikan anak mungkin makanan beku atau frozen food. Nah, ini juga menjadi potensi karena frozen food itu makanannya nggak fresh, terus juga yang jelas mungkin mengandung mengandung pengawet dan lain sebagainya, yang ini akan menghambat pertumbuhan anak-anak. Dan juga sayur mayur. Nah, ketika kita misalnya seorang tua sibuk bekerja, kadang kan cepat gitu, yang cepat, yang mudah gitu, yang instan gitu, memberikan mie dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi potensi. Sedangkan anak-anak dalam usia pertumbuhannya itu banyak sekali, ada zat besi, ada yodium, ada kalsium, banyak sekali komposisinya. Jadi ini juga yang menjadi miris kita di tengah Tulang Bawang Tengah yang berkembang. Kita masih terdapat anak-anak yang berpotensi stunting. Tapi alhamdulillah berdasarkan kerjasama kita dengan TIUH, dengan kelurahan, dengan memberikan beberapa program, yakni pemberian makanan tambahan bagi calon pengantin. Calon pengantin. Kami juga berikan karena calon pengantin atau orang tua yang sehat akan menghasilkan keturunan yang sehat pula. Nah, termasuk juga bimbingan bagi calon pengantin ini kami kerjasamakan dengan KUA. Jadi bagaimana sebelum akad nikah si calon pengantin ini kita berikan katakanlah pemberian informasi atau pembekalan terkait dengan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana mempersiapkan ibu yang sehat untuk melahirkan anak-anak yang sehat. Dan yang paling terakhir kami melakukan pendataan yang melalui program Posyandu, Posbindu yang ada di Tiu-Tiu. Dan ini kita support gitu, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten,
Dana desa pun kita arahkan di dalam pengentasan atau menekan angka stunting yang ada di tulang bawang tengah. Ya, jadi alhamdulillah tahun 2023 tulang bawang tengah dari 21 desa dan kelurahan hanya menyisakan 2 desa yang mempunyai potensi stunting, bukan stunting. Potensi stunting mungkin dicurigai dari tinggi, dari berat, tetapi tidak bisa diponis stunting, tapi berisiko, tapi dalam pengawasan. Dan kita keluar dari zona merah tulang bawang tengah. Yang tadinya kita ini zona merah stunting, sekarang sudah berpindah ke kecamatan lain. Ini berkat kerja sama kita bersama semua pihak, baik kecamatan, kader, TIU, Puskes, bidan, TIU, dan semuanya. Artinya kita bersama-sama bagaimana memberikan pemahaman menekan angka stunting ini. Karena sangat miris kalau nanti anak-anak stunting ini ketika sudah besar dia nggak bisa lagi diobati, karena stunting itu sifatnya masa pertumbuhan. Ketika dia pertumbuhannya gagal dari sisi kualitas, maka masa depannya terancam seperti itu. Iya Pak, untuk sektor pendidikan seperti apa di Tulang Bawang Tengah ini Pak? Ya, jadi alhamdulillah di Tulang Bawang Tengah ini sudah hampir komplit ya Mbak. Jadi mulai dari pendidikan dasar, ini sekolah-sekolah baik negeri swasta juga berkualitas banyak di Tulang Bawang Tengah, seperti SD negeri juga hampir menyeluruh kualitasnya baik, dan juga ada swasta juga cukup baik. Ada juga sekolah internasional yang masuk yang cukup dikenal lah gitu di tingkat nasional, yakni sekolah berbasis keagamaan sebenarnya yang ada di BRD. Komplek BRD. Dan di sekolah tinggi kita punya sekolah tinggi Tunas Garuda. Ini artinya komplit mulai dari sekolah TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi sudah ada di Tulang Bawang Tengah. Di samping itu juga ada sekolah SMK yang juga cukup baik di Tulang Bawang Tengah. Ada SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Ini juga kemarin mendapatkan penghargaan dalam lomba inovasi tingkat provinsi gitu. Artinya secara kualitas pendidikan di Tulang Bawang Tengah ini cukup memadai gitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya anak-anak Tubaba untuk keluar tidak berpendidikan di Tulang Bawang Tengah, karena pemerintah daerah sudah menyiapkan fasilitas pendidikan yang layak gitu. Iya, baik Pak. Gitu Babaku, saking asyiknya kita ngobrol tentang Tulang Bawang Tengah, tak terasa kita sudah ada di penghujung waktu. Dan terima kasih waktunya Pak, bisa diberikan closing statement atau himbauan kepada warga Tulang Bawang. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu warga masyarakat Tulang Bawang Tengah. Dalam hal ini saya menghimbau kepada kita semua, mari bersama kita bahu-membahu dalam mengembangkan wilayah Tulang Bawang Tengah dari berbagai sektor, dari berbagai peranan yang bisa kita lakukan. Bagaimana seorang petani di Tulang Bawang Tengah, jadilah petani yang baik, petani yang berkualitas. Apabila menjadi seorang pedagang pun yang pedagang bagaimana bisa mengembangkan usahanya. Di samping itu, sekali lagi dalam mengembangkan sebuah wilayah ini harus ada kepastian. Ada 3 kepastian. Yang pertama, kepastian administrasi, yang kedua kepastian hukum, dan juga kepastian keamanan. Nah, yang poin terakhir ini adalah himbauan bagaimana Bapak dan Ibu seluruh masyarakat kita menjaga situasi kondisi Kamtipmas yang ada di Tulang Bawang Tengah menjadi kondusif sehingga tidak ada keraguan orang dari luar Tulang Bawang Barat untuk berinvestasi di wilayah kita di Tulang Bawang Tengah. Jadilah tuan rumah yang baik bagi siapapun yang akan menanamkan kebaikan di Tulang Bawang Tengah. Mungkin itu himbauan dari saya dari ruang podcast ini kepada warga masyarakat Tulang Bawang Tengah. Saya Hari, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Akhirnya mewakili kerabat bekerja, saya Anggun Eristi selaku pemandu dialog berucap terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubabaku, the goodness of Tubaba.